dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Sepina Koldianusi, saya Putri Apriliani. Di sini kami akan membahas materi tentang cara kerja di laboratorium kesehatan. Bekerja di lab tidak akan lepas dari resiko bahaya yang dapat bersumber dari bahan kimia atau peralatan laboratorium. Oleh karena itu, sivitas akademika yang akan memasuki lab harus mendapatkan izin dari petugas laboratorium. Selain itu, ada beberapa ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kenali terlebih dahulu jenis bahaya dan risiko dari bahan yang akan Anda gunakan. Bacalah petunjuk dengan baik sebelum bekerja. Yang kedua, bahaya bahan kimia yang ada di lab antara lain bahaya kimia dari bahan yang bersifat korosif, oksidator, toksik, iritan, flammable, dan berbahaya bagi lingkungan. Yang ketiga, di lab juga memungkinkan adanya bahaya lain, seperti bahaya listrik, bahaya ergonomi seperti pipetting dengan postur kerja yang salah, bahaya lokasi kerja seperti lantai banjir atau karena lab berada di gedung yang tinggi, bahaya kejatuhan barang, dan bahaya angkat atau angkut yang salah. Untuk menghindari terjadinya bahaya tersebut, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, seperti melepas perhiasan dan aksesoris sebelum masuk lab, memakai sepatu tertutup, menggunakan jas lab berlengan panjang dan dikancing, memasukkan hijab ke dalam jas lab bagi wanita yang berhijab, dan mengikat rambut bagi wanita yang tidak berhijab. Kemudian memakai masker, dan memakai pelindung mata, memakai sarung tangan, kemudian juga menyimpan bahan kimia pada tempatnya. Gunakan pengangkat tambahan agar lebih mudah dalam memindahkan bahan. Bekerja di ruang asam saat menggunakan bahan kimia yang mudah menguap. Selalu gunakan mikropipet yang baru. Membuang limbah sesuai dengan jenisnya. Tidak makan atau minum ketika berada di laboratorium. Membersihkan alat yang sudah selesai digunakan. Tidak menggunakan kosmetik di laboratorium. Tidak merokok di laboratorium. Dan mencuci tangan setelah selesai praktikum. Kadang-kadang, kecelakaan dapat terjadi saat bekerja. Oleh karena itu, kotak P3K harus selalu tersedia di lab. Jika kecelakaan berupa terjatuh, tidak sadarkan diri, atau terkena serangan jantung, segera upayakan CPR jika terdapat petugas yang terlatih atau segera hubungi pusat kesehatan universitas atau rumah sakit terdekat. Jika terkena tumpahan bahan kimia, segeralah ke emergency shower dan cucilah badan Anda selama kurang lebih 15 menit. Jika mata terkena bahan kimia, segera bersihkan dengan e-wash dan periksakan ke dokter. Dan jangan lupa setiap kejadian kecelakaan harus dilaporkan ke petugas laboratorium. Saat ada keadaan emergensi di lab, misalnya kebakaran, maka Anda harus segera melapor ke petugas laboratorium. Kemudian, alarm akan berbunyi. Jangan gunakan lift saat emergensi. Ikuti arahan fire warden, mengikuti jalur evakuasi. Hubungi petugas PLK atau pengamanan lingkungan kampus dari tempat yang aman. Untuk memadamkan api, gunakan apar terdekat dengan menggunakan prinsip PASS, yaitu pull, tarik pin penyangga, aim, arahkan pada dasar api, squeeze, semprotkan ke bagian api, dan swap, padamkan dari satu sisi ke sisi lainnya. Jika terjadi gempa, hal yang harus Anda lakukan adalah matikan alat laboratorium yang sedang digunakan. Tinggalkan laboratorium dan tutup pintu. Ikuti jalur evakuasi dan berkumpul di assembly point, serta jangan kembali ke dalam ruangan dan tunggu sampai keadaan aman.